mondoklah, 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 jangan khawatir. Jangan khawatir tidak jadi apa-apa di pondok. Karena di pondok tidak diajarkan untuk jadi apa-apa. Tapi ketika keluar dari pondok, ternyata bisa jadi apapun. Termasuk jadi presiden. Nah itu Mas Bisri, menjamur pondok-pondok pesantren sehingga banyak sekali pondok pesantren yang berdiri. Ini menurut sampean piye? Apa nanti bisa menutupi pondok-pondok pesantren yang lama? Kalau menurut saya pondok-pondok lama itu kalau masih memegang teguh prinsip al-mukhafadhu al-qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, saya kira pondok-pondok yang sepuh, yang lama akan terus terawat. Kalau muncul sekarang pondok-pondok baru, yaitu itu justru malah keberhasilan pondok-pondok yang lama. Karena mendidik santri di pondok pesantren itu untuk bisa ditularkan di luar, sehingga kemudian menjamur di luar. Lah NU Nahdlatul Ulama yang saham terbesarnya namanya pondok pesantren, itu kan seperti franchise toh. Seperti franchise. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu produknya, lembaganya bisa berbeda-beda. Lah ada franchise ya kecil-kecil di kampung, di kecamatan, merupakan bagian dari franchise-nya pondok-pondok yang besar-besar itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Mereka punya induk. Beda ketika muncul pondok, tapi mereka tidak jelas ngajinya di mana, kitabnya apa. Akhirnya didik-didik ngaram nih, haram dan sebagainya. Bisa jadi label pondok pesantren menjadi berubah. Loh kok mereka, nah kayak begitu. Ya, ini kalau ngomong salah satu pondok termasuk pondok tua lah di Bojonegoro. Itu apa pondok itu? Atanwir ya. Loh, Atanwir aku alumni kono loh. Masa alumni kono? Kamu kok iso ngomong tentang pondok Atanwir ini? Tahun piro Mas sampeyan kono wis? Saya 89 masuk. 89. Wih, sampai 95. 89 berarti dahulu sekali itu. Oh iya, dahulu manusia lama. Sangat-sangat manula berarti. Cuman face-nya memang face tua aja gitu. Ya. Kalau di Atanwir berarti program-programnya seperti apa? Dulu antara dulu dan sekarang banyak perbedaan? Kalau sekarang saya tidak. Kalau melihat ini loh, dulu itu seperti itu, sekarang seperti ini. Jadi proses perkembangannya sangat cepat di Atanwir itu. Kalau saya lihatnya sih progresif ya, progresif banget. Kemudian juga mengikuti perkembangan zaman, tapi tradisi budaya lamanya masih terawat, masih kental. Kemudian semakin banyak santri iya, semakin banyak siswa iya, bahkan tidak tertampung. Sebagai alumni ini prihatin. Masa dari saya sekolah dulu 89 hingga sekarang itu masih ada yang masuk siang. Gitu ya. Masuk pagi, masuk siang. Nah, masuk siang itu artinya gantian kelas. Oh, gak cukup ruangnya. Saking tidak muatnya. Ribuan. Jadi kalau melihat suasana di sekitar pondok, jalan utama Surabaya Bojonegoro itu kalau sudah waktunya masuk sekolah di Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro ya. Itu nggak muat. Rasa-rasanya jalan ini loh nggak muat. Macet ya. Belum lagi jalan masuk ke arah pondok. Itu nggak muat. Sangat tidak muat. Jadi bebannya anak sekolah. Makanya kemudian sekarang kan sudah banyak yang pakai sepeda motor ini. Ini berkahnya bagi warga-warga sekitar. Ono parkiran. Bikin parkiran. Wih, luar biasa itu. Banyak sekali begitu. Kok bisa berkembang ngono kuwi berarti memang eksistensi pendidikannya dan sistemnya mungkin bertahan dan modifikasinya bagus ya. Betul. Ada banyak faktor. Faktor yang pertama yaitu bahwa pondok pesantren dan sekolah Atanwir ini masih konsisten. Konsisten dengan segala sesuatu yang pernah dilakukan di era terdahulu ketika didirikan oleh Mbah Yai Pendirinya Mbah Yai Soleh. Pada tahun berapa? Mbah Yai Soleh itu santrinya Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Nah, kalau Mbah Yai Soleh itu lahir pada 1902. 1902, kapundhut pada 1992.
Berarti berdiri ini Tanwir? Sekitar 1925. 25. Tetapi sebelumnya sudah dimulai musola. Ini mirip-mirip kecil-kecilan. Muhammadiyah berdiri nih. Iring-iring. Oh iya. 25. Berdirinya. Bahkan beliau salah satu pendiri NU juga di Bojonegoro. Di Bojonegoro ya. Salah satu pendiri NU di Bojonegoro. Terus sampean pada tahun 89 itu nokono ya masih mondok ala zaman biyen lho. Nek mangan talaman, apa masak nganggo kayu dan lain sebagainya. Iya. Masih rembes. Ramban kangkung nok kalen-kalen ngono. Ramban kangkung, bahkan kadang ora kangkung tok, yo kiyokot bareng iya. Kiyokot Lho, dimasak? serius tahu ngono. Serius, sing nakalan ngono iku. Iya. Kok diiris dicampuri anduk. Dadi babat. Enek sing sandal jepit barang. Lu serius iki? Sandal jepit digawe masak, geni. Bukan, sandal jepit karena lampu di dapur itu mati. Lah ada satu anak temenku, dia masak, yang lain ngaji. Ketika selesai ngaji kan itu pada bulan puasa, namanya buka puasa kan yo cepet-cepetan jenis santri. Woi mangan. Masuklah ke dapur. Lu lampunya mati yo. Iya. Wis pokoke sing penting mangan. Makanlah. Entuk iwak teko ndi? Kok entuk iwak teko ndi iki awakmu? Loh, kok ora kena dicokot? Suwe-suwe ada yang curiga, dibawalah ke tempat yang lebih terang. Masya Allah, sandal jepit. Diri sih. Lah sing masak ya guyu to. Kalau kenangan saya secara pribadi sih. Masuk Pondok At-Tanwir sebagai anak lugu ya. Awal pertama Sebagai kali. anak lugu pertama kali anak lugu. Nah, kebetulan tesnya waktu itu kan tes fikih, tes masuk ya. Kalau saya ingat saya fikih dan membaca Al-Qur'an. Terus ada lagi tes apa gitu, sosial dan bahasa mungkin. Nah, ketika saya dites membaca Al-Qur'an, suara saya bikin lantang. Lalu si yang ngetes ini, ustadz yang ngetes ini curiga. Coba kiroah. Wah. Berarti suaranya apik ya? Saya kiroah, enak suaraku piye. Serius, enak banget. Nah, akhirnya saya kiroah, nyari mana yang kemarin diajarkan di waktu di sekolah di SD itu di MI. Pendirinya salah satunya bapak saya gitu loh. Sekarang aku ketua yayasan. Ketua yayasan di desa di Temu Kanor. Temu Kanor ya. Ya pendirinya banyak tokoh-tokoh lah. Anunya bapak saya yang paling leadernya. Akhirnya kiroah. Semenjak saya bisa dianggap bisa kiroah itu, sering dipakai gantian. Kiroah nokono. Ono acara-acara di internal pondok kiroah. Ya ora kiroah tok ya sholawatan barang. Berarti kiroah ya. Akhirnya pernah juara. Tingkat pondok juara. Tingkat At-Tanwir ya. Tingkat pondok juara, tingkat sekolah juara, tingkat kecamatan pernah lomba ikut juara. Wes cukup iku. Wes gak terasa lagi. Sekarang juga sering juara aku. Juara 1 meter persegi kamar mandi. Wes kira-kira ya. Makanya tayanganku no Facebook kadang-kadang kan ya sholawatan. Mengenang masa kiroah. Ngetes masa kiroah. Berarti nek biyen mari tangi jamaah subuh ngaji terus kemudian cepet-cepet mandi. Antri terus berangkat sekolah jam 8 jam 7 ya jam 7 sampai jam 1 jam 1 itu duhur kita duhurnya di pondok itu duhurnya jam 1 setelah itu istirahat habis asar kemudian yang kelasnya karena yang masuk siang atau sore itu kelas 1 dan 2 sanawiyah maka dia yang tinggal di pondok tidak ikut ngaji setelah asar yang ngaji ya yang mereka sudah masuk pagi itu terus malam habis maghrib biasanya ada deres bareng terus habis jamaah bisa ngaji lagi ngaji sampai jam 9-10. Nah itu uniknya ketika saya di pondok dulu ketika habis ngaji isya biasanya ada yang jemput di depan pondok tapi sudah izin pondok jemput saya untuk kiroah iku disangoni 10.000 20.000 wih iku tahun 89 itu 1 bulan ndak habis uang itu serius kok larang enggak tahu saya memang mosok enak tenan lho ya mosok kalau tak praktek nono kene kok ana 10.000 iki padha mbikan 1 juta sak kene lah iya bener serius ya ada yang 10.000 15.000 20.000 ada guru saya yang mengorbitkan aku
iso keliling-keliling di berbagai daerah itu namanya Ustadz Nuhin. Rumahnya memang talun sendiri dan sekarang jadi tetanggaku. Nah, itu yang gonceng aku kadang pakai sepeda apa ya, sepeda Vespa. Kiroah rono, solawatan no kono. Selain kiroah, ada kenangan apa nih? Banyak sih, banyak. Kenangan yang lucu apa kenangan yang tragis? Lucu. Oh, lucu. Lucu Lucu itu ketika saya masih awal-awal di pondok, ya sudah mulai banyak kenal dengan senior-senior. Satu orang senior saya itu yang begudulnya luar biasa. Jenenge Muhibin. Sorry, Muhibin. Aduh. Rumahnya deket rumahmu sana. Di sana di. Pokoknya sekitar rumahmu kono. Nah, kebetulan di pondok itu ada namanya Mat Mudofir itu rumahnya timurnya pondok dan dia keluarga pondok. Tapi tidak ikut mengelola pondok. Dia timurnya pondok, tapi selalu tidurnya di pondok, ikut ngaji di pondok. Tidurnya di pondok. Nah, suatu malam sekitar jam 1-an, Kang Tolib itu sekarang tinggal di Gresik. Itu tangekno iku Dopir Bisri tangekno. Ketika kita mau makan, kok menunya istimewa jam 1 malam, bayangin loh. Menunya istimewa, 1 talam, ada talam lagi, tapi ono iwake mentok, Bib. Asli mentok asli. Wes, walah, ki iwak teko ndi? Wes tanah dipangan, wong karek mangan ae takon barang. Lah, Mat Dopir iki mau, iku curiga betul. Wes lah, pir nanti pangan, ayo mangan bareng, dientekno terus mari ngono turu maneh. Takon. Akhirnya terus setelah makan selesai, cuci tangan, baliklah layah-layah ke pondok layah-layah wis mulai tidur lagi. Mandu bertanya lagi iwak teko ndi. Ngene lho Kang Dopir, wis diikhlasno wae. Wong wis melok mangan wae. Akhirnya Pak Dopir, ya Allah, mentok kuno kali ya mbok beleh ya. Mergo sing cedek dari pondok. Itu dari pondok. Dan mentoknya iki akeh kali no pinggire pondok iku, no pinggir dapur. Tapi sing duwe dijak mangan. Sing duwe dijak mangan. Apa ya? Di pondok dulu tidak boleh suka wanita terus ditampakkan atau kelihatan. Wah, Anda suka itu. Iya. Itu larangan juga kan? Larangan. Ono kenangan ya? Larangan. Ada. Iya. Sukanya diam-diam. Senenge sapa senenge wes. Rahasia. Buruk to manis iku sing kenal cewek iku. Asline manis ya asline. Tapi ono buruke. Iya, piye. Buruke itu suatu hari di Pondok Putri malam-malam di saat waktu jam istirahat katanya sedang rame-rame ada laki-laki masuk ke dalam pondok. Kejadian itu besoknya gitu Mbah Yai Fuad itu manggil satu persatu santri pondok laki-laki, satu persatu yang diduga punya kesukaan di Pondok Putri. Di antara yang dipanggil itu aku. Wis, awakmu seneng sapa? Mboten Yai. Lah jawab mboten Yai. Jadi awakmu ndi senengan apa nduk? Mboten Yai. Tenan. Karo saiki seneng ora? Sakjane nggih, tapi ten pondok kan mboten angsal. Tapi seneng banget. Berarti awakmu sing mlebu Pondok Putri? Mboten Yai. Memang yang ngapain. Tapi alhamdulillah bekal dari pondok itu apa ya, menghadapi perubahan zaman juga bisa. Walaupun di pondok itu orang menganggapnya kaum tradisional, kaum sarungan. Tapi kita mampu enjoy. Saelek-eleke alumni pondok isih dadi wong lah. Aja ngewek. Ya sapi-api. Tapi jalan hidup itu siapa yang tahu ya, Cip? Aku biyen turune no pondok. Masak dhewe, mandiri. Terus ibarat kita dididik menjadi santri, pelajaran agamanya yang banyak. Ternyata saya jadi tenaga ahli DPRD. Itu kan siapa yang ngerti? Tenaga ahli DPRD itu pekerjaannya advice anggota DPRD, pimpinan DPRD, bikin konsep, bikin draft dan segala macam. Isut ngetutno gosipul barang. Terus ya itu belakangan Belakangan sekarang. Terus
apa ya, mengkaji tentang APBD, anggaran, kebijakan. Kemudian 2016 saya jadi staf pribadinya wakil gubernur hingga 2019 hingga sekarang. Kan yo siapa yang menduga, kan nggak ngerti awak dhewe. Wong santri. Tapi cukup ya itu ya. Apa kurang cukup? Saya sudah menikmati banget, dan saya sudah mensyukuri banget dari latar belakang santri bisa begitu, omah duwe so, mentalnya dianggap kuat. Lalu kemudian kalau kedepannya harus bagaimana ya kita syukuri. Koncoku biyen sing betik sapa ya? Nek sing Najib. Saiki no Jakarta dadi tentara. Ya, betik kuwi. Terus ya, biasa. Johan Pracipto no. Terus sing dadi kondektur bis ono. Kondektur bis, suatu hari aku kate lunga nang Surabaya numpak bis. Ketemu. Nah, bis waktunya giliran bayar, tiba-tiba ngene, gak usah Mas, gak usah. Duh, oh gak usah. Nah, wes, wong iki tetep nglayani, wong jenenge narik karcis kan. Gak. Sampeyan gak eling aku dikene ngono. Sampeyan gak eling aku. Sik. Aku sing sampean tahu kaplok kae. Hei, apa kamu? Saya kira tidak ada kenangan yang paling indah kecuali ada di pondok pesantren. Nah, kita bisa mengarungi hidup ini dengan apa ya? Kuat, siap. Kemudian tahan banting. Salah satunya saya pernah ngaji kitab Adian, tebel kitabnya Adian. Adian itu artinya agama-agama. Dan ketika saya sudah keluar dari pondok dan jadi alumni, sekarang sekarang ada di kehidupan nyata, ternyata saya hidupnya dan bersosialisasi dengan banyak non muslim. Lalu kemudian apa yang pernah saya baca di kitab Adian dengan realitas sekarang itu ya tidak jauh beda. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, keburukan, tetapi urusan keyakinan itu masing-masing. Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita tidak boleh memberikan justifikasi Tuhan mereka, ajaran mereka salah, tauhid mereka keliru. Tidak perlu.